Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai AC mobil. Jadi untuk teman-teman yang mengalami AC mobilnya itu kurang dingin atau hembusan angin dari AC mobilnya itu kurang maksimal atau tidak seperti biasanya, di video kali ini saya akan melakukan pengecekan atau perawatan mengenai AC mobil yang kurang dingin, tentunya dengan cara yang sangat sederhana. Jadi ini langkah awal ketika AC kita tidak terasa dingin atau kurang maksimal di hembusannya. Dan nanti kita akan secara jelas mengecek atau pengecekan awal apa saja yang harus diperhatikan atau hal yang harus dilakukan ketika AC mobil kita tidak dingin. Dan untuk cara ini nanti teman-teman tidak perlu membawanya ke bengkel jika masalah sudah selesai dengan cara saya ini nanti. Dan kita nanti akan membuka bagian dashboard bawah sini untuk melakukan pembersihan. Tapi untuk teman-teman sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Bisa di like juga video ini atau share ke teman-teman yang lain. Jadi yang pertama kita siapkan untuk melakukan pengecekan yaitu hanya sebuah obeng saja, obeng seperti ini untuk membuka di bagian blower AC. Jadi ketika mobil kita itu tidak maksimal di AC-nya, kita jangan langsung ke bengkel, tapi bisa melakukan pengecekan seperti ini, yaitu pengecekan di bagian blower AC-nya. Untuk membuka bagian blower AC, teman-teman bisa membuka 3 baut yang ada di bawah sini. Nanti untuk mobil lain bisa menyesuaikan ya, tapi blower AC biasanya di sebelah kiri dashboard di bagian bawah ini. Dan untuk di mobil Kia Picanto seperti unit saya, ini terdapat 3 buah baut yang nanti kita lepas untuk membuka bagian blower AC-nya. Dan di sini bisa dilihat ya, untuk bautnya itu ada 3. Dan untuk baut satu lagi itu pengikat kabel dari blower AC-nya. Untuk langkah pertama sebelum kita membuka bautnya, kita itu bisa mencopot dulu bagian soket dari blower AC-nya biar tidak mengganggu dan lebih mudah melakukan pencopotan atau pembukaan di bagian blower AC-nya. Jadi seperti itu tadi, tinggal kita pencet dan kita tarik saja di bagian soket blower AC-nya. Kemudian langsung kita kendorkan saja untuk baut di pengikat kabelnya ini, dan kemudian mengikuti baut yang lain yaitu 3 buah baut pengikat blower AC. Jadi sekedar informasi, kalau blower AC ini bermasalah itu bisa jadi salah satu penyebab mobil kita itu kurang dingin atau kurang maksimal ketika kita menyalakan AC-nya. Dan untuk mobil saya ini nanti akan saya cek dulu seperti apa kondisi dari blower AC-nya. Dan lanjut ke proses pencopotan ini. Ini sudah tinggal satu lagi ya baut yang belum kita lepas, dan akan kita lepas satu lagi ini, dan kemudian blower AC sudah copot ya. Kemudian teman-teman nanti bisa langsung mengeceknya atau dibawa dulu ke tempat yang terang, dan nanti akan kita cek seperti apa blower AC di mobil saya ini. Ini untuk perawatan ya, kalau di mobil saya tidak terjadi kerusakan. Nanti bisa terapkan di mobil teman-teman untuk pengecekannya. Dan ini kondisi blower AC di mobil saya. Nanti misalkan kotor seperti ini, teman-teman bisa langsung membersihkannya saja, karena kalau kotor seperti ini nanti disinyalir kotorannya ini akan masuk ke bagian kabin mobil kita karena terhembus, apalagi bagi mobil yang belum ada filter AC-nya. Nah, ini untuk kotorannya di bagian bawah. Biasanya kalau mobil yang lama tidak dibersihkan itu sangat kotor sekali. Ini untuk setahun yang lalu pernah saya bersihkan juga, jadi tidak terlalu kotor. Dan kemudian kita akan mengecek bagian putarannya. Kalau putarannya ini terlalu berat, itu bisa jadi di bagian bearing dari blower AC-nya sudah perlu dilumasi ataupun bearingnya rusak. Dan kalau di mobil saya seperti yang teman-teman lihat ini
dia enteng ya, jadi tidak bermasalah untuk bagian asnya ini atau bearingnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman membukanya, tinggal cabut kuncian ini kemudian ditarik ke atas, nanti teman-teman sudah bisa lihat as dari blower AC-nya ini. Untuk langkah pertama nanti bisa teman-teman lumasi dulu bagian asnya, atau teman-teman bisa pastikan itu tidak kocak dan masih bagus bearingnya. Kemudian setelah pengecekan di bagian blowernya, kita akan melakukan pembersihan menggunakan sikat seperti ini. Harusnya ini ya teman-teman, pakai kuas ya. Ini saya menggunakan sikat yang ada di rumah saya saja. Dan ini setelah saya bersihkan, tidak terlalu bersih sekali tapi ya lumayan daripada tadi. Nanti untuk misalkan teman-teman bisa membersihkannya lebih bagus lagi atau lebih detail lagi juga tidak masalah, malah bagus ya. Atau bisa mencucinya ketika dicopot bagian blowernya dari asnya. Kemudian sebelum kita memasang kembali dan memastikan tadi blower AC-nya sudah bersih dan tidak berat putarannya, kita bisa membersihkan dulu bagian rumah dari blower AC-nya ini. Biasanya terjadi kotor seperti ini, kita bisa bersihkan dulu untuk bagian di rumah blowernya ini. Dan untuk di bagian dalam bisa teman-teman lihat kalau di situ banyak debunya ya. Itu debu dari blower AC yang biasa kita pakai, itu sangat tebal dan kita bisa bersihkan dulu secara menyeluruh. Setelah itu baru kita pasang blower AC-nya kembali seperti saat kita melepas atau mencopotnya tadi. Jadi posisinya sama. Kalau di unit mobil saya ini, untuk bagian soket blowernya itu menghadap ke bagian kursi penumpang, jadi mudah sekali. Nah seperti ini tinggal kita pasang saja atau kita kencangkan bagian obengnya. Ini mohon maaf ya kalau videonya agak kurang jelas karena ini saya sambil pegang kamera dan sambil mengencangkan bautnya. Dan ini kurang satu lagi, kita kencangkan dulu untuk bagian baut pengunci blower AC-nya. Kemudian akan saya skip, ini saya pasang pengait kabelnya. Nah, ini sudah terpasang di bagian pengait kabelnya. Kemudian langsung kita pasang saja untuk bagian soket blower AC-nya. Ketika kita sudah memasang semua baut dan pengait atau pengunci di kabel blower AC-nya. Untuk pemasangan soketnya itu mudah sekali, tinggal kita tancapkan saja sampai dengan bunyi klik karena di situ ada kunciannya. Oke, setelah kuat seperti ini itu sudah selesai untuk pemasangannya. Kemudian nanti kita akan mencobanya atau mengetesnya apakah berfungsi dengan baik setelah kita melakukan pembersihan, karena ketika kita tidak secara benar melakukan pembersihan kadang nanti malah bisa tidak berputar ya. Dan untuk tambahan saja, teman-teman bisa sekalian mengecek untuk filter AC-nya itu di bagian belakang sini ya. Ini tertutup, akan saya buka untuk tutup dari filter AC. Untuk mobil-mobil yang sekitar tahun 2000 ke atas biasanya sudah ada tempat untuk filter AC seperti ini. Ini untuk tutupnya sudah saya lepas. Kemudian kita tarik saja untuk filter AC-nya untuk memastikan apakah sudah kotor atau masih baik. Dan ini bisa teman-teman lihat kalau filter AC di mobil saya sudah agak kotor ya. Ini nanti akan saya bersihkan, tapi ini saya hanya memberi contoh ke teman-teman saja. Kalau misalkan kotor nanti bisa teman-teman semprot menggunakan air kompresor atau ganti saja karena harganya mungkin nggak terlalu mahal.
sekitar di bawah 50.000 kalau untuk di unit mobil seperti saya ini, yaitu Kia Picanto. Dan ini saya tutup kembali untuk tutup filter AC-nya. Pemasangannya seperti tadi, tinggal kita klik saja. Dan setelah selesai pemasangan blower AC dan pengecekan filter AC, kemudian kita akan mencobanya apakah blower AC tadi bekerja lebih maksimal atau lebih dingin di bagian AC-nya, atau malah ketika teman-teman memasangnya itu keliru dan tidak menyala. Dan ini sudah saya nyalakan dan terasa dinginnya, dan berarti untuk pembersihan blower AC ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan harapan saya teman-teman nanti bisa melakukan cara ini sebelum membawa mobil teman-teman yang AC-nya kurang dingin atau kurang maksimal di bagian hembusannya itu ke bengkel. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini di rumah dulu sebelum membawanya ke bengkel dan mengeluarkan uang yang relatif mahal. Bisa mengikuti cara saya ini, karena untuk maintenance blower AC seperti ini biasanya saya melakukannya setiap setahun sekali untuk melakukan pengecekan di bearing blower AC-nya dan kondisi di blowernya apakah kotor atau tidak, karena kalau kotor nanti akan menghambat kinerja dari sistem AC di mobil kita. Dan ini saya kencangkan itu juga sudah dingin seperti biasanya, karena untuk di video ini saya melakukan maintenance saja dan bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah ketika AC mobil teman-teman kurang dingin atau kurang maksimal. Dan sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.